kalau kita menjadi seorang freelance yang baik. Tidak memiliki tanggung jawab ke depannya, kita hanya memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan foto-foto terbaik yang bisa kita beri. Kita memang harus mencobanya di lapangan. Dia udah kerja 3 hari, tapi kok bayarannya cuman sama seperti 1 hari. Kita pakai tenaga manusia, dan tenaga orang yang berlebih itu harus kita hargai, harus kita bayar. Keringatnya belum kering, kita sudah bayar jerih payah mereka. Saya sudah tahu sih sebenarnya si vendor ini sering bermasalah soal pembayaran. Kita rusak hanya karena uang. Nah, saya mengikhlaskan aja, ya udah biar aja lah, duit nggak seberapa. Berarti arti pertemanan kita ya sebatas uang yang nggak mau dia bayar tadi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah curhatan isi hati seorang freelance videographer ataupun fotografer kepada vendor yang meng-hire mereka untuk bekerja di lapangan. Nah, hal ini sebenarnya sudah lama pengen saya bahas, pengen saya buatin video agar ini bisa menjadi acuan atau curhatan yang didengar oleh vendor-vendor yang mungkin sedikit kurang peka mengenai hal-hal yang seperti ini. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus jadi seorang freelance photographer? Menjadi freelance photographer itu sebenarnya ada banyak keuntungan. Yang pertama adalah yang tentu saja kita menghasilkan uang pundi-pundi uang, ya mungkin nggak sebanyak yang dihasilkan oleh si vendor, tapi ya kembali lagi, menjadi seorang freelance photographer tentu saja tidak memiliki tanggung jawab ke depannya. Kita hanya memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan foto-foto terbaik yang bisa kita berikan. Nah, yang saya bahas adalah kali ini adalah seringkali permasalahan itu terjadi antara si vendor dengan freelance yang dia hires. Kebanyakan dari teman-teman saya juga adalah seorang freelance, dan saya menampung semua curhatannya, termasuk juga saya. Seorang fotografer itu ketika ingin membuat sebuah vendor, pastinya dia terlebih dahulu harus menjadi seorang freelancer. Kenapa? Karena ilmu yang dia pelajari di YouTube misalkan, atau di buku-buku, atau di seminar, sebenarnya itu belum cukup untuk diaplikasikan. Kita memang harus mencobanya di lapangan. Jadi ketika kita menjadi freelance, ada kesalahan dikit dikoreksi, ada kesalahan dikit diperbaiki. Nah, setelah kita mateng, baru kita bisa membuat sebuah vendor. Sebenarnya untuk menjadi, nggak harus sih freelance harus memiliki vendor fotografi. Kalian bisa saja untuk ya jadi freelance terus sih, tapi dengan freelance yang bertanggung jawab, ya otomatis panggilan kepada kalian bakalan banyak. Tapi ketika kalian menjadi freelance yang tidak bertanggung jawab, ya panggilan dari vendor-vendor pasti sedikit. Menjadi freelance pun sebenarnya juga bisa menghasilkan uang yang cukup mencukupi, karena kalau kita bekerja dengan baik, kita tidak hanya bekerja di satu tempat, maka akan banyak vendor-vendor yang ngajakin kita buat ngejob. Nah, bisa jadi si vendor yang ini kosong, kita masih ngejob sama yang lain. Si vendor yang ini kosong, kita juga ada job yang lain. Biasanya si freelance pasti ada jobnya tiap minggu sih, kalau kita menjadi seorang freelance yang baik. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai isi hati seorang freelance yang selama ini saya temukan masalahnya kepada vendor fotografer atau videografer, apapun lah, terutama di wedding, karena saya bergerak di fotografer atau videografer wedding. Yang pertama adalah soal ada yang ngeluhkan kerjaannya berlebih dari yang biasanya. Misalkan contohnya nih, kerjaannya berlebih dari yang biasanya, tapi dia nggak dibayar berlebih. Jadi misalkan contohnya gini, kalau kalian seorang freelance fotografer yang berada di kota, itu paling lama nih acaranya pagi selesai sore. Nah, ketika kalian datang ke kota-kota kecil, itu freelance-nya dari pagi bisa jadi sampai malam, karena di kota-kota kecil itu biasanya weddingnya dari pagi sampai malam hari. Ada juga yang dari hari sebelumnya udah mulai acara.
Jadi akadnya hari Jumat gitu, besok ada lagi acaranya mulai dari jam 10 sampai malam lagi. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini tidak terlalu dikeluhkan sih kepada freelance yang ada di daerah saya, tapi yang dikeluhkan adalah adanya acara-acara di luar akad dan resepsi. Nah, karena kami sekarang kan ngebikin vendornya di daerah Provinsi Riau, otomatis bakal ada jika si klien mengedepankan adat-adatnya, maka itu sebelum akad, 2 hari sebelum akad itu misalnya kan akadnya hari Jumat, itu dari hari Kamis udah mulai foto-foto dari Kamis pagi, Kamis siang, Kamis sore, Kamis malam, terus Jumatnya lagi, Jumat malam sampai Sabtunya itu bisa jadi 3 hari berturut-turut. Nah, mungkin yang dikeluhkan si freelance ini adalah dia udah kerja 3 hari, tapi kok bayarannya cuman sama seperti 1 hari. Nah, sebenarnya ini buat kalian yang punya vendor fotografer, harusnya kita itu membayar jerih payah kawan-kawan yang telah membantu kita di lapangan sesuai dengan yang sudah mereka kerjakan. Misalkan ya paket kita, kalau saya sih bikin paketnya itu 1 hari acara. Jadi kalau ada akad di hari Jumat ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau setelah akad nih pagi, siangnya habis Jumat misalkan ada acara adat lagi, maka saya akan meminta biaya tambahan kepada klien dengan alasan karena kita meng-hire fotografer untuk ada di sana dan dia bekerja lebih dari yang sebiasanya, ya otomatis kita juga harus membayar lebih. Itu untuk uang capeknya, beli minyaknya, beli baterai kameranya, belum karya yang dihasilkannya. Nah, kalau saya pribadi solusinya adalah ketika kalian sebagai vendor fotografer harusnya konsisten dengan paket yang kalian berikan kepada klien. Misalkan kalian buat paket akad dan resepsi, terus dia minta ada acara adatnya gitu. Nah, kalian harus bilang ke kliennya bahwa kita pakai tenaga manusia dan tenaga orang yang berlebih itu harus kita hargai, harus kita bayar. Nah, tapi kalau kalian ya misalkan orang sudah kerja lebih tapi kalian bayar 1 hari, ya sama aja. Sebenarnya itu termasuk ke orang yang terlalu keras sih kalau saya bilang zolim. Termasuk kepada orang yang tidak menghargai lah kerja keringat kawan. Jadi solusinya adalah vendor harus tegas kepada klien ketika acaranya itu berlebih dari acara yang ditetapkan di paket. Nah, terus ada lagi yang dikeluhkan oleh seorang freelance fotografer, yaitu soal pembayaran dari vendor kepada si freelance yang telat. Ini sih pasti sering terjadi. Kalau kalian yang nonton ada seorang freelance, hal itu tuh bakal sering kalian jumpai. Kenapa? Karena ya setiap daerah itu, setiap manusia itu pasti berbeda-beda pola pikirnya. Kadang kita bisa menjumpai klien yang enak diajak kompromi. Kalau saya pribadi, saya bilang ke kliennya bahwa kalau bisa sebelum hari H sudah pelunasan, biar kita bisa menggaji teman-teman kita yang turun ke lapangan. Setelah selesai bekerja, keringatnya belum kering, kita sudah bayar jerih payah mereka. Ada juga yang mengatakan dia nggak sanggup buat bayar sebelum hari H, ya karena kalau di kota-kota ini ya mungkin mengharapkan dari ya mohon maaf bisa dibilang semua orang pasti kayak gitu, hampir semua orang pasti kayak gitu, yang mengharapkan dari amplop dari tamu misalkan, setelah itu baru setelah acara baru dia bisa membayar. Ada juga. Jadi kalau saya kalau dia tidak bisa membayar sebelum hari H, saya akan beri rentan waktu 2 hari. 2 hari H+2 dari resepsi mereka. Jadi kalau mereka acaranya Sabtu, Minggu, Senin udah saya tagih. Nah, ini adalah sebenarnya hal yang saya bilang tadi, sistem yang saya bilang tadi itu bisa mengurangi seperti
telatnya pembayaran kepada freelance. Nah, kalian juga sebagai vendor harus menghargai jasa teman kalian yang sudah turun ke lapangan, yang bersusah payah membantu job kalian. Maka kalian harus hargai. Kalau saya sih, walaupun kliennya belum bayar di hari itu atau belum bayar sebelum hari H, saya udah biasanya kalau ada budget lebih, misalkan saya duit cetakan saya pisahkan biar tidak terpakai pribadi, biasanya bakal saya ambil dulu itu atau simpanan saya buat ngebayar si freelance biar mereka terima hasilnya sebelum keringat mereka mengering. Karena kita juga paham lah, karena saya dulu berasal dari freelance juga, jadi yang kita harapkan memang duitnya nggak seberapa tapi nunggunya lama. Terus ada lagi yang sering terjadi di sebagai freelance adalah mengikhlaskan pembayaran dari vendor yang selalu menunda-nunda. Saya juga dulu pernah sih jumpa vendor fotografer sebelum saya punya vendor sendiri. Jadi waktu itu saya freelance, saya sudah tahu sih sebenarnya si vendor ini sering bermasalah soal pembayaran. Tapi ketika dia meng-hire saya, sebelum saya bekerja dengan dia, saya bilang terus terang, "Bang, saya sering dengar cerita tentang abang gini. Saya ceritakan semuanya bahwa pembayaran yang kadang telat dan terlambat, yang kadang nggak dibayar. Saya jelaskan sama dia, saya nggak mau kita rusak hanya karena uang." Nah, jadi itu tuh juga kalian sebagai freelance juga harus bilang sebenarnya. Tapi itu tuh jika kalian tahu bahwa vendornya itu bermasalah, dan si vendornya bilang kepada saya, ya itu enggak pernah terjadi kayak gitu, itu fitnah katanya. Ya 1, 2, 3 job memang aman sih, tapi akhirnya saya kena juga. Dan akhirnya saya minta, katanya kliennya belum bayar, minta lagi katanya minggu depan, saya minta lagi, ya katanya ada alasan lagi. Ya akhirnya saya mengikhlaskan aja, ya udah biar aja lah, duit nggak seberapa, berarti arti pertemanan kita ya sebatas uang yang nggak mau dia bayar tadi. Padahal ya kita lihat instastory-nya ya lagi jalan-jalan kan, lagi makan sana makan sini, tapi duit freelance yang nggak seberapa dia nggak bisa bayar. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah kita harus bisa menganggap seorang freelance itu adalah sebagai rekan kerja. Mereka bukan anak buah, walaupun dalam konteks sebenarnya mereka adalah anak buah. Tapi mereka adalah orang yang membantu mensukseskan acara kita dengan semangat mereka yang ada, menghasilkan foto yang terbaik. Masa kita nggak bisa menghargai mereka untuk membayar sesuai yang salah kita janjikan? Ya walaupun telat-telat 2 hari ya nggak masalah lah, yang penting si freelance-nya juga paham. Nah, ini sebenarnya si vendor fotografer ini sebenarnya bisa dibilang kadang tidak sengaja buat ngelakuin semua hal yang sudah saya bilang tadi. Tapi memang semuanya, jika kalian ingin menjadi seorang vendor profesional, kalian harus mempersiapkan semua hal buruk yang terjadi. Semua hal buruk yang mungkin, ya kalian dulu kan berangkat dari freelance, kalian harus tahu jika kita menjadi vendor nih, apa yang harus kita keluarkan, apa yang harus kita spare dana untuk freelance. Saya selalu kalau ngejob itu kadang di 1 minggu itu ada 5 job. Kalau freelance, bayar freelance saja itu mungkin ada hampir juta-jutaan. Jadi memang kalau saya tahu minggu depan nih, 2 minggu kemudian bakal ada banyak job, ya saya kurangi untuk pengeluaran saya di hari ini, biar nanti ketika teman kita ngejob, kita bisa langsung bayar. Ya memang ada juga beberapa teman yang agak lambat saya bayar, mungkin karena ya lupa sih, karena semuanya kembali lagi kan, si freelance-nya bilang, besok aja bang, katanya nggak apa-apa besok aja, karena dia mungkin ngerti keadaan kita kan, karena belum dibayar si klien. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalian sebagai vendor juga harus tahu dampak dari semua kejadian tadi. Jika kalian lakukan dengan sengaja adalah kalian akan kesulitan mencari bantuan untuk ngehandle job-job kalian. Kita sebenarnya adalah freelance dan vendor fotografer itu adalah sebuah
satu ikatan yang saling membutuhkan. Jadi si freelance butuh vendor dan vendor butuh freelance. Kita adalah orang yang saling membutuhkan. Jadi mari kita saling menghargai. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit mencurahkan isi hati kawan-kawan yang freelance kepada vendor fotografernya. Semoga video ini ada manfaatnya buat kalian semua tonton. Tunggu video selanjutnya, saya bakal bikin video apa lagi. Kalau kalian ada saran boleh komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.